Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Darus Masyah. Saya dari kelompok 9 mata kuliah Hadis Agami kelas PAIA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Haji Edi Bahtiar MAG, yang telah memberi kelompok kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang telah ditentukan. Sebelumnya saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan beberapa materi yang akan disampaikan oleh kelompok 9, diantaranya Darus Firmansyah dengan saya sendiri, kemudian Mas Lutfi Manawi, dan kemudian Mas Fathur Rozak. Yang pertama-tama kami akan membahas makalah yang berjudul Iktikaf dan Qiyamul Lail di malam-malam Ramadan. Pada makalah tersebut, rumusan masalah yaitu bagaimana penjelasan tentang iktikaf, bagaimana penjelasan tentang Qiyamul Lail di malam-malam Ramadan, apa manfaat iktikaf dan Qiyamul Lail di malam-malam Ramadan. Tujuan agar untuk mengetahui penjelasan tentang iktikaf, agar untuk mengetahui tentang Qiyamul Lail di malam-malam Ramadan, untuk mengetahui manfaat iktikaf dan Qiyamul Lail di malam-malam Ramadan. Lanjut pembahasan akan saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Muhammad Fathur Rozak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rozak dengan NIM 20101100003. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang i'tikaf. Pembahasan A. Pengertian i'tikaf. Secara bahasa, i'tikaf berasal dari kata i'kafa ya'kufu uqufan, yang berarti mengikuti, mengiringi, membiasakan, dan menetapi. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf ialah berdiam di dalam masjid dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan, wal maqsudi bihi huna luzumul masjidi wal iqamati fihi bunyatut taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Yang dimaksud iktikaf di sini adalah menetapi masjid dan menegakkan sholat di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Dasar hukum Al-Quran, Ijma, dan Qiyas. Syarat-syarat dari iktikaf. Syarat bagi orang yang beriktikaf adalah 1. Muslim, 2. Mumayyiz, yaitu sudah mampu membedakan salah benar, baik dan buruk, 3. Suci dari junub, haid, dan nifas. Tidak sah jika orang kafir, anak-anak yang belum mumayyiz, dan orang junub, haid, dan nifas. Rukun-rukun i'tikaf. Arkanuhu haqiqatul i'tikafi al-maqsu fil masjidi bunyadut taqarrubi ilallahi ta'ala. Walau lam yaqa' fil al-maqsu fil masjidi aw lam tuhaddithu niyatut ta'ati la ya'qidul i'tikafi. Rukun-rukunnya. Hakikat dari i'tikaf adalah tinggal di masjid dengan niat taqarrub lillahi ta'ala. Seandainya tidak menetap di masjid atau tidak ada niat melaksanakan ketaatan, maka tidak sah disebut i'tikaf. Jadi ada 2 rukun, niat untuk ibadah dan menetap di masjid. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yaitu yang pertama, secara sengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan walaupun sebentar. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, gila. Yang kelima, mabuk. Yang terakhir, jima atau berhubungan badan. Fadilah keutamaan i'tikaf. Adapun fadilahnya, i'tikaf mempunyai beberapa keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah lainnya. Di antaranya, i'tikaf merupakan cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang melakukan i'tikaf akan mudah mendirikan sholat fardu secara terus-menerus dan berjamaah serta berpeluang besar mendapatkan syahq pertama. Yang ketiga, i'tikaf akan menjaga puasa seseorang dari perbuatan dosa
Yang terakhir, dengan i'tikaf membiasakan hidup sederhana, zuhud, dan tidak tamak terhadap dunia yang sering membuat kebanyakan manusia tenggelam dalam kenikmatannya. Hukum i'tikaf. Hukumnya adalah sunnah, kecuali i'tikaf karena nazar. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, waqad waqa'a al-ijma'u 'ala annahu laisa biwajibin wa 'ala annahu la yakunu illa fi masjid. Telah terjadi ijma' bahwa i'tikaf bukan kewajiban dan bahwa dia tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taatilah. I'tikaf bagi kaum wanita. Dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun i'tikaf setelah itu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Manawi, absen 1, akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang qiyamul lail di bulan-bulan Ramadan. Yang pertama yaitu salat tarawih. Nah, salat tarawih adalah salat malam yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Salat tarawih bisa dikatakan qiyamul lail karena itu merupakan salah satu cara menghidupkan malam di bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah. Bahkan menurut madhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, hukum salat tarawih adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Salat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Ada keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan salat tarawih. Di antaranya, Allah akan memberikan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imana wa jtaniban ghairu lahu ma tuqaddamu min dzambihi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Begitu pula para ulama sepakat bahwa redaksi qiyam Ramadan di dalam hadis tersebut diarahkan pada salat tarawih. Syekh Khatib As-Sarbini menegaskan, ulama sepakat atas kesunahan tarawih dan sesungguhnya tarawih adalah salat yang dikehendaki dalam hadis Nabi. Barang siapa beribadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan hatinya ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Adapun sabda Nabi imanan, maksudnya adalah membenarkan bahwa yang demikian itu hak seraya meyakini keutamaannya. Sabda Nabi wah disaban, maksudnya ialah ikhlas. Dari Syekh Khatib Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 1 halaman 459. Nah, yang selanjutnya adalah qiyamul lail, yang selanjutnya adalah salat witir. Salat witir adalah penutup dari salat malam yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah bangun tidur. Dan tanpa salat witir tidak akan sempurna salat malam atau qiyamul lail seseorang yang melakukan salat malam tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Ij'alu akhira sholatikum bilaili witran.
yang artinya jadikan akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah sholat tasbih. Ada beragam ibadah yang dianjurkan untuk menggapai keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan Ramadan itu sendiri salah satunya menjalankan salat tasbih. Salat sunnah satu ini merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengajarkan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk melakukan salat tasbih agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Berdasarkan riwayat hadis Abu Daud, salat tasbih merupakan salat sunnah yang dilakukan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Tasbih sendiri merupakan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Maha besar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat iktikaf dan qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Yang pertama adalah iktikaf adalah untuk mengevaluasi diri. Yang maksudnya adalah menghindari sifat sombong yang berpotensi merusak akhlak. Yang kedua adalah beribadah lebih khusyuk. Karena saat melakukan iktikaf itu di masjid, umat Islam akan beribadah lebih khusyuk. Mereka akan menghindari kesibukan dunia dan memilih untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, hingga tadabbur Al-Quran. Yang C, bangun hubungan antara Allah dan manusia. Maksudnya adalah pengalaman spiritual yang diperoleh dengan melaksanakan ibadah secara khusyuk dan melakukan perenungan. Diperlukan ikhlas dan konsisten dalam melakukannya. Luruskan niat dan ikhlas. Insya Allah pengalaman mendekatkan diri kepada Allah akan berubah manis. Yang D, menjauhkan diri dari kesibukan dunia. Beriktikaf juga mampu menjauhkan diri dari kegiatan maksiat. Selain itu, umat muslim akan berlomba-lomba melakukan berbagai kegiatan positif yang mendatangkan banyak pahala seperti beramal, berinfak, dan bersedekah. Yang kedua, manfaat sholat qiyamul lail. Yang pertama adalah diberi tempat yang terpuji. Seperti hanya surat Al-Isra ayat 79. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang kedua adalah mendapat naungan Allah. Seperti hadis Al-Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Yaitu warajulun dzakarallahu khalian fawadat ainahu, yang artinya ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga menetes air mata. Yang ketiga adalah mendapatkan syafaat, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang keempat, yaitu mata tidak tersentuh oleh api. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya 2 mata tidak disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga pada jihad fisabilillah. Yang terakhir yaitu doa dikabulkan. Doanya dikabulkan. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya
Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa seperti malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan bisa disimpulkan secara bahasa i'tikaf berasal dari kata al-mulazam yang berarti mengikuti, mengiringi, membiasakan, menetapi. Sedangkan menurut istilah i'tikaf adalah i'tikaf artinya berdiam di dalam masjid dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum Al-Quran, ijma', qiyas. Hukumnya adalah sunnah kecuali i'tikaf karena nazar. Telah terjadi ijma' bahwa i'tikaf bukan kewajiban dan bahwa dia tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Fathul Qadir juz 1 halaman 245. Sholat raweh adalah sholat malam yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Sholat raweh dikatakan qiyamul lail karena itu merupakan salah satu cara menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ada beberapa keutamaan yang Allah berikan bagi yang melaksanakan sholat raweh. Diantaranya, Allah akan memberikan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Sholat witir adalah penutup dari sholat malam yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah bangun tidur, dan tanpa sholat witir tidak akan sempurna sholat malam atau qiyamul lail seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, yang berarti jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Sholat tasbih merupakan sholat sunnah yang dilakukan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Tasbih sendiri merupakan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang berarti Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha besar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan teman-teman untuk menanyakan via WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.